Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmalia Sofi dengan nomor NIM 0602072056. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan riwayat Imam At-Tirmidzi, sang perawi hadis. Imam At-Tirmidzi adalah seorang cendekiawan Islam Persia dan pengumpul hadis dari Tirmiz. Pada mulanya, kota itu bernama Khorasan, namun sekarang bernama Uzbekistan. Beliau memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dahab As-Sulami Ad-Daris Al-Biki At-Tirmidzi Ad-Dariri. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi lahir pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Tahun kelahirannya tercatat pada tahun 209 Hijriah. Namun, Ad-Dahabi menyebutkan bahwa At-Tirmidzi lahir sekitar tahun 210 Hijriah, sehingga beberapa sumber menyebutkan tahun kelahirannya sebagai 210 Hijriah. Beberapa sumber menunjukkan bahwa ia lahir di Mekah. Namun, pendapat yang lebih kuat mengatakan ia lahir di Tirmiz, secara khusus di Tisabuk, pinggiran kota. At-Tirmidzi mulai mempelajari hadis pada usia 20 tahun. Sejak tahun 235 Hijriah, ia melakukan perjalanan jauh ke Khorasan, Irak, dan Hijaz, serta kota lainnya untuk mengumpulkan hadis dengan menemui guru-guru ilmu hadis. Dengan begitu, At-Tirmidzi mulai berguru pada tempat-tempat yang ia tuju. Pada saat itu, Khorasan, tanah kelahiran At-Tirmidzi, merupakan pusat pembelajaran utama, menjadi rumah bagi sejumlah besar muhadis. Pusat pembelajaran utama lainnya yang dikunjungi oleh At-Tirmidzi adalah kota Kufah dan Basrah di Irak. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari 42 guru Kufan. Dalam jamiknya, ia menggunakan lebih banyak laporan dari guru-guru Kufan daripada dari guru-guru kota lain. Guru-guru dan orang-orang yang diriwayatkannya. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan menyebutkan 10 nama saja. Yang pertama adalah Imam Al-Bukhari. 2. Imam Abu Raja Qutaibah bin Sa'id Al-Balkhi Al-Baghlani. 3. Imam Ali bin Ujar bin Iyas As-Sa'di Al-Marwazi. 4. Imam Muhammad bin Bashar Al-Basir. 5. Imam Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi Al-Basri. 6. Imam Abu Mus'ab Az-Zuhri Al-Madani. 7. Imam Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawarib Al-Umari Al-Basri. Selanjutnya adalah Imam Ismail bin Musa Al-Fazar Al-Kufi. Dan nomor 9 adalah Imam Muhammad bin Abu Ma'syar As-Sin Al-Madani. Dan yang terakhir, Imam Abu Quray bin Muhammad bin Al-A'la Al-Kufi. Imam At-Tirmidzi sangat dekat dengan Imam Bukhari. At-Tirmidzi menyebut nama Al-Bukhari 114 kali dalam jamiknya. Dia menggunakan kitab At-Tarikh Al-Bukhari sebagai sumber ketika menyebutkan perbedaan dalam teks hadis atau perawinya, dan memuji Al-Bukhari sebagai orang yang paling berpengetahuan di Irak atau Khorasan dalam ilmu perbedaan hadis. Ketika menyebut hukum para fuqaha, ia mengikuti kebiasaan Al-Bukhari yang tidak menyebut nama Abu Hanifah. Imam At-Tirmidzi berguru kepada Imam Bukhari di bidang hadis, ilat hadis, dan fikih, sehingga beliau dikenal sebagai konstitusi dalam bidang teori ilat hadis. Tampak membekas sekali pengaruh binaan Imam Bukhari, sehingga dalam kalangan muhaddits Imam At-Tirmidzi dikenal sebagai Al-Hafiz Al-Naqid dalam kurung kritikus hadis. Imam Al-Bukhari juga menjunjung tinggi Imam At-Tirmidzi. Dia dilaporkan telah memberitahu At-Tirmidzi dan mengatakan, "Saya mendapat keuntungan lebih dari Anda daripada yang Anda dapatkan dari saya." Dan dalam sahihnya, dia meriwayatkan 2 hadis dari Imam At-Tirmidzi.
Murid-murid Imam At-Tirmizi. Muridnya yang pertama bernama Abu Hamid Ahmad Abdullah bin Dawud Al-Marwazi Al-Tajir. Yang kedua, Al-Haisam bin Kulaib Al-Sashi. Yang ketiga, Muhammad bin Mahbub Abul Abbas Al-Mahbubi Al-Marwazi. Yang keempat, bernama Ahmad bin Yusuf Al-Nasafi. Yang kelima, Dawud bin Nasr Suhail Al-Bagzawi, dan lain-lain sebagainya. Hasil karya tulis yang dihasilkan Imam At-Tirmizi selama hidupnya. Buku yang pertama adalah Al-Jami Al-Mukhtasar min Al-Sunan an Rasulillah, yang dikenal sebagai Jami At-Tirmizi. Yang kedua, As-Sama'il An-Nabawiyah wa Al-Tadail Al-Mustafawiyah. Yang ketiga, Al-Asar Al-Mawqufah. 4. Al-Asma wa Al-Kuna. 5. Al-Ilal As-Sugro. 6. Kitab At-Tarikh. 7. Al-Ilal Al-Kubra. Dan yang terakhir, Al-Zuhud. Kitab Sunan At-Tirmizi merupakan kitab hadis pertama yang mengklasifikasikan hadis sesuai dengan bab-bab yang ada di dalam disiplin fikih. Dan lebih daripada itu, mencakup pendapat para ulama fikih dari berbagai mazhab. Kitab tersebut menduduki peringkat keempat dari 6 kitab yang dianggap sebagai kitab hadis yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi di bawah kitab Sunan Abu Dawud. Para ulama menganggap kitab Tirmizi sebagai kitab hadis perbandingan mazhab yang pertama. Pada masa At-Tirmizi, perkembangan hadis mengalami perubahan yang drastis. Hal ini ditandai dengan munculnya istilah-istilah hadis yang baru, seperti hadis hasan, dan variannya yang baru dikenal pada masa At-Tirmizi. Bahkan At-Tirmizi dianggap sebagai penggagas istilah hadis hasan. Di samping itu, dengan adanya penambahan kualitas hadis tersebut, maka penggunaan hadis-hadis sebagai dalil hukum menjadi semakin lebar dan longgar. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaruh perkembangan mazhab-mazhab fikih yang ada pada masa Al-Tirmizi. Setiap pendapat pasti memiliki pro dan kontra di dalamnya. Begitupun dengan pendapat At-Tirmizi. Pendapat At-Tirmizi dituduh sesat dan dikritik keras oleh beberapa pengikut Hanbali fanatik, termasuk Abu Bakar Al-Khalal dalam kitab Al-Sunnah, karena dia menolak sebuah narasi yang dikaitkan dengan Mujahid tentang penjelasan ayat 79 dari surat Al-Isra dalam Al-Quran tentang stasiun terpuji Muhammad yang dikenal sebagai Al-Maqam Al-Mahmud. Imam At-Tirmizi juga dikenal dengan laqab Ad-Darir, yang mana memiliki arti si buta. Dikatakan bahwa ia dilahirkan buta, namun mayoritas ulama setuju bahwa ia menjadi buta di kemudian hari. Menurut Ad-Dahabi, At-Tirmizi buta dalam 2 tahun terakhir hidupnya. Kebutaannya dikatakan sebagai akibat dari tangisan yang berlebihan, baik karena takut kepada Allah atau karena kematian Imam Al-Bukhari. Kematian Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi wafat pada hari Senin malam, tanggal 13 Rajab 279 Hijriah atau tanggal 9 Oktober tahun 892. Beliau dimakamkan di pinggiran Sherobot, 60 km utara Termes di Uzbekistan. Di Tirmiz, dia secara lokal dikenal sebagai Abu Isa At-Tirmizi atau Tirmiz Ota, dalam kurung Bapak Tirmiz. Terima kasih, wahai Imam At-Tirmizi. Segala jasa-jasamu niscaya akan terus berkorban